Baik, baik. Itu sekarang sekarang tantangan benar 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 benar. Iya. Kenapa? Kemarin kalian berdua presentasi kan ya? Iya. Kalian bahas apa sih? Nah, kemarin itu kita presentasi tentang peran fatwa dalam Islam. Fatwa. Emang fatwa itu apa sih? Kalau yang dari presentasi kalian kemarin itu? Jadi presentasi kemarin kelompok kita itu fatwa adalah pendapat hukum dari ulama untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam syariat Islam. Jadi gitu. Oh, jadi fatwa dalam Islam itu kayak menyelesaikan kayak hukum yang dimana itu menyelesaikan dalam ajaran Islam gitu ya? Lagi kan di dalam fatwa itu ada dasar-dasar hukum fatwa. Nah, itu tuh ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma, dan keempat ada qiyas. Nah, di Al-Quran ini pasti kan tertera dalam Al-Quran, tapi permasalahan-permasalahan itu diselesaikan dari Al-Quran. Begitupun hadis, hadis pun juga sama. Jadi sama seperti Al-Quran. Jadi intinya seperti itu. Nah, ini ijma itu kesepakatan ulama. Jadi menurut kesepakatan ulama ini ibaratnya itu mah analoginya ulama ini seperti apa gitu. Oh begitu ya penjelasannya. Tapi ya boleh nanya lagi nggak? Boleh. Kalau tujuan dari fatwa itu apa sih? Nah, jadi tujuannya dikeluarkan fatwa itu yang pertama memberikan solusi atas masalah keagamaan. Contohnya seperti program bayi tabung. Nah, di situ peran fatwa memberikan solusi terhadap program bayi tabung itu seperti apa. Jadi gitu. Untuk selanjutnya itu peran fatwa itu menjadi pedoman bagi masyarakat. Jadi bagaimana fatwa ini itu mengajarkan masyarakat agar itu masyarakat itu tidak keluar dari hukum syariat atau keagamaan. Nah, Oh begitu ya penjelasannya ya. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong kan kita ini prodinya perpustakaan kan ya? Ya. Nah kalau disangkut pautkan sama perpustakaan itu gimana? Kalau fatwa ini? Nah, untuk yang pertama itu kita itu diajarkan untuk menentukan akses informasi. Jadi di situ itu contohnya itu seperti ini. Kan sekarang marak ya, itu banyak berita hoax. Nah, jadi di situ kita itu kayak pintar bagaimana caranya untuk memilah-milah informasi tersebut. Itu pengelolaan etika koleksi. Nah, jadi fatwa itu mengajarkan kita itu bagaimana kita itu menaruh atau mengoleksi buku-buku sesuai dengan ajaran Islam. Nah, jadinya seperti jika di perpustakaan itu ada kayak koleksi yang mengandung pornografi atau kekerasan. Nah, itu kita tidak diperbolehkan, tapi ada maksudnya. Jika kita itu di perpustakaan Islam, maka itu tidak dianjurkan. Tapi jika kita di perpustakaan umum, itu kita boleh-boleh saja, asalkan dalam konteks itu masih bisa diterima oleh masyarakat. Maksudnya itu kita tidak menyimpang. Maksudnya koleksinya ini tidak menyimpang atau mengandung unsur-unsur sara. Dan itu dimasukkan ke dalam koleksi-koleksi tertentu. Oh, jadi fatwa dalam perpustakaan itu menurut kalian bagaimana cara mengakses informasi dengan baik dan bagaimana cara memilih informasi di dunia dengan benar. Nah, kita kan sudah memberitahu ya, kita minggu kemarin itu presentasi materi tentang apa. Nah,
kita boleh tahu nggak sih kalian presentasi minggu kemarin itu seperti apa? Atau materi apa yang kalian presentasikan? Oh iya, kamu juga kemarin juga presentasi. Kalau kemarin sih kita tuh bahasnya tentang itu ya, iya kemajuan dan kemunduran fikih sejarahnya. Oh, jadi kalian membahas tentang materi kemunduran dan kebangkitan fikih ya. Nah, dari yang presentasi kalian kemarin, dari yang kalian presentasikan kemarin, nah itu apa sih kemunduran fikih itu? Bagaimana itu? Gimana ini Bang? Disuruh kasih paham. Coba kasih tahu paham. Oke. Apa itu kemunduran fikih? Nah, kemunduran fikih itu dimulai dari abad ke-5 pada 13 Hijriah. Nah, untuk faktornya itu adanya munculnya taklid buta, kayak para ulama gitu. Terus ada pintu ijtihad itu dianggap tertutup. Terus itu ada fanatisme mazhab yang meningkat, kayak terlalu terlalu fanatis sama mazhabnya tertentu. Kayak kalian mazhabnya Syafi'i kan, nah, kalian tuh kayak terlalu memuja-muja mazhab kalian dan menyepelekan mazhab lainnya. Dan kalau yang terakhir ada penurunan kualitas pendidikan. Seperti itu. Oh, berarti kayak kemunduran fikih itu ciri-cirinya itu kayak para ulama kayak gitu. Dulu itu banyak para ulama, terus banyak juga mazhab-mazhab, dan mereka itu kayak fanatis terhadap mazhab-mazhab dirinya sendiri yang dianutnya gitu ya. Tidak seperti zaman sekarang yang sekarang bisa menerima atau toleransi antar mazhab-mazhab yang berbeda itu. Iya, iya. Lu apa mungkin ada yang ditanyakan dari materi mereka? Dari saya sih pasti di dalam kemunduran fikih dan kemajuan pasti ada penyebabnya ya. Nah, penyebab dari kemunduran fikih itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Jadi penyebab kemunduran fikih itu ada beberapa nih. Yang pertama melihat melemahnya ijtihad. Kemudian yang kedua ada ketergantungan kepada kitab klasik lah. Kemudian ada konflik penuh pada kitab Islam, kayak kondisi politik masa lalu itu berbeda dengan yang sekarang. Kemudian yang terakhir ada penjajahan dan masuknya pengaruh dari Barat. Oh, jadi penyebabnya seperti itu ya. Nah, ini kan udah ya kemunduran. Nah, sekarang itu kebangkitan fikih itu kok bisa sampai sekarang itu bagaimana sih? Nah, kalau untuk kebangkitannya itu sendiri itu dimulai dari abad ya ke-19 sampai 20 Masehi. Nah, ada beberapa poin nih. Yang pertama itu gerakan pembauran Islam di Turki, Mesir sama Hijaz. Nah, kalau yang kedua itu tokoh pembaharuan menyerukan pembukaan kembali pintu ijtihad. Nah, kalau yang terakhir, fikih mulai dikembangkan untuk menjawab masalah seperti masalah ekonomi, rukun Islam, teknologi, dan hukum-hukum di dunia ini. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu kebangkitan Islam. Nah, kalau boleh tahu nih ciri-cirinya dari kebangkitan Islam itu gimana sih? Seperti sekarang kan gitu. Ciri-ciri kebangkitan fikih itu seperti apa? Nah, untuk ciri-ciri sendiri itu yang kami tahu ya, itu ada 4 kan ya. Betul, 4. Nah, yang pertama itu ada munculnya ijtihad kolektif atau yang kita tahu itu jama'i. Nah, yang kedua itu ada pembentukan Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Terus apa lagi Mas Rifin? Nah, kalau yang ketiga ini penerapan fikih dalam bidang ekonomi, politik ataupun teknologi. Dan yang terakhir itu pendekatan maqasid al-syariah. Itu untuk menjawab tantangan zaman. Seperti itu. Ini berarti kita tuh udah saling mengerti ya materi yang kita presentasikan dari minggu-minggu kemarin ini. Itu di matkul studi. Nah, jadi Kita jadi tahu ketika materi antar sama.
Jadi kesimpulan dari kebangkitan dan kemunduran fikih yang pertama yaitu fikih itu mengalami masa keemasan, kemunduran dan kebangkitan. Dan yang kedua kemunduran fikih itu disebabkan oleh taklid dan stagnasi intelektual. Terus yang ketiga itu kebangkitan fikih ditandai dengan ijtihad modern, pembaruan pemikiran serta gerakan reformasi. Dan yang terakhir fikih itu harus terus dikembangkan agar relevan dengan zaman sekarang. Jadi, kesimpulan dari peran fatwa dalam kehidupan umat itu memiliki peran penting untuk memperjelas dan menjadi pembimbing pengarah bagi umat Islam. Selain itu juga, fatwa menjembatani antara ajaran agama Islam dan perkembangan teknologi serta perubahan sosial yang sangat cepat. Saudara Farel, kan, kan kita tadi kan sudah berdiskusi nih tentang fatwa dalam kehidupan umat Islam. Fatwa dalam kehidupan. Oh iya, fatwa dalam kehidupan umat Islam. Ya, terus sama sejarah kemunduran dan kebangkitan fisik. Tapi kalau dilihat di belakang ini sudah gelap ya. Enaknya kita ngapain ini? Enaknya ngopi nih. Kok ngopi sih? Iya lah ngopi. Emang ngopi itu gak ada tugas. Nah, ngopi kan ngopi sambil ngaji. Oh gitu. Nah, Oke. iya. Oke. Ayo lanjut ke Kamera atas.